Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Perkenalkan, saya Fauzi. Nanti panggil aja Pak Fauzi. Saya mengajar administrasi infrastruktur jaringan kelas 3 TKJ. Materi hari ini, materi sekarang itu KD 3.1 tentang mengevaluasi internet gateway. Jadi ini hanya teori dulu. Nah, nanti prakteknya dipikir belakangan. Gampang lah nanti. Lanjut. Ini profil saya. Nama lengkap saya Ahmad Fauzi Ridwan, GR Eskom. Alamat saya di Bokoharjo, Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Pendidikan kuliah di STIMIK Akakom Yogyakarta, jurusan Sistem Informasi. Dilanjut pendidikan guru Akta 4 di Unwida. Dilanjut pendidikan profesi guru di UNS. Nah, kali ini diberi tanggung jawab untuk mengajar mapel produktif TKJ kelas 1, 2, 3. Oke, lanjut. Nah, ini gambar tentang internet gateway. Jadi internet gateway itu gimana? Saya akan jelaskan. Kalian lihat gambar ini. WAN ini bisa dibilang internet atau jaringan luar. Terus yang di sini adalah jaringan lokal. Jaringan internet dihubungkan menggunakan ADSL modem dengan IP 192.168.1.1. Nah, untuk lokalnya menggunakan jaringan 192.168.0.1. Ini dari switch, terus dibagi-bagi ke IP ini dialamatkan ke perangkat yang lain, misalnya komputer. Terus ini via wifi, ada yang ke laptop, ada yang ke HP. Nah, paling internet gateway paling simpel seperti itu. Nanti ada penjelasan lebih lanjut lagi. Internet gateway atau gampangannya dibilang NAT, Network Address Translation, adalah sebuah proses pemetaan alamat IP di mana perangkat jaringan komputer akan memberikan alamat IP publik ke perangkat jaringan lokal, sehingga banyak IP privat yang dapat mengakses IP publik. Jadi IP lokal komputer kalian itu nanti bisa mengakses internet gampangannya. Dengan kata lain, NAT akan menstranslasikan alamat IP sehingga IP address pada jaringan lokal dapat mengakses IP publik pada jaringan WAN. NAT menstranslasikan alamat IP privat untuk dapat mengakses alamat host di internet dengan menggunakan alamat IP publik pada jaringan tersebut. Tanpa hal tersebut atau NAT, tidak mungkin IP privat pada jaringan lokal bisa mengakses internet. NAT pada jaringan komputer berfungsi sebagai translasi alamat IP publik ke alamat IP privat atau sebaliknya. Sehingga dengan adanya NAT ini, setiap komputer pada jaringan LAN dapat mengakses internet dengan mudah. Itu fungsi NAT pada jaringan komputer. Kita tahu bahwa alamat IP publik di dunia ini sudah semakin menipis, sehingga penggunaan dari NAT ini dirasa sangatlah efisien dan efektif, terutama dalam alokasi alamat IP. Ada dua jenis NAT. Yang pertama, DNAT atau Destination Network Address Translation, yang berfungsi untuk meneruskan paket
dari IP publik melalui firewall ke suatu host dalam jaringan. The NAT hanya bekerja pada tabel NAT, dan di dalam tabel NAT berisi 3 bagian yang disebut dengan chain, pre-routing, post-routing, dan output. Yang selanjutnya adalah SNAT atau Source Network Address Translation, yaitu sebuah NAT yang bertugas untuk merubah source address dari suatu paket data. SNAT hanya berlaku pada post-routing. Kelebihan dan kekurangan NAT. Nah, ini ada kelebihan dari NAT. Dengan adanya NAT dapat mengurangi adanya duplikasi IP atau biasa dikenal dengan konflik IP address. Dengan adanya NAT akan menghindari pengalamatan ulang pada saat jaringan tersebut berubah. Selanjutnya, dapat menghemat IP legal yang diberikan oleh ISP. Terus selanjutnya, dapat meningkatkan fleksibilitas untuk koneksi jaringan internet. Saya jelaskan yang ini. IP legal itu maksudnya gimana? Jadi setiap kita berlangganan internet, kita akan diberikan IP publik oleh ISP kita. Kalau kita berlangganan ISP dedicated, misalnya dari ISP Citranet misalnya, kita akan diberikan beberapa IP publik minimal 5. Nah, itu legal. IP publik itu fungsinya apa? Agar jaringan lokal kita bisa dikenali di jaringan publik. Ketika kita butuh mengakses settingan mikrotik di lab komputer, ketika kita sedang berada di luar, kita tinggal mengakses IP publik sekolah saja. Jadi nggak perlu datang ke sekolah, dari luar sekolah pun kita bisa men-setting. Kelemahan dari NAT yaitu NAT dapat menyebabkan keterlambatan proses. Ini disebabkan karena data yang dikirim harus melalui perangkat NAT terlebih dahulu. Selanjutnya, NAT dapat menyebabkan beberapa aplikasi yang tidak bisa berjalan dengan normal. Lalu dengan adanya NAT dapat menghilangkan kemampuan untuk melacak data karena data tersebut disimpan oleh firewall atau disembunyikan oleh firewall. Sebuah sistem tentunya akan memiliki kelebihan dan kelemahan, sehingga dengan memahami kelebihan dan kelemahan pada sistem tersebut, kita tahu kenapa kita harus menggunakan atau tidak menggunakannya. Nah, ini ada cara kerja NAT. Kita lihat dulu videonya biar nanti kalian juga semakin jelas. Network Address Translation atau NAT. Untuk dapat mengakses sebuah website, tentunya kita melakukan akses ke internet. Nah, ketika kita melakukan akses ke internet, kita membutuhkan sebuah alamat, yaitu Internet Protocol Address atau alamat IP. Nah, sebagai contoh, ketika kita mau mengakses website, sebetulnya kita sedang melakukan transmisi data. Baik itu paket kita kirimkan ke situs web, ataupun sebaliknya situs web kemudian kembali mengirimkan paket data kepada kita. Sebagai contoh dalam animasi ini, sebuah laptop sedang mengakses website, jadi dia mentransmisikan paket, kemudian paket kembali lagi ke laptop. Dapat dilihat di sini bahwa laptop memiliki alamat IP address 192.168.1.5. Nah, ini adalah IP address versi 6, salah satu bentuk pengalamatan yang ada saat ini. IP address versi 6 sendiri terdiri dari 32 bit IP address. Artinya ada 2 pangkat 32 alamat. Dengan kata lain, terdapat sejumlah 4,2 miliar alamat. Padahal di dunia ini terdapat 8 miliar pengguna
Dan masing-masing pengguna bisa saja memiliki multiple device. Sebagai contoh, kita bisa memiliki satu buah laptop, dua buah smartphone, dan lain sebagainya. Artinya, jumlah alamat yang dibutuhkan sangat banyak dan mungkin melebihi dari kapasitas IP versi 4 itu sendiri. Solusinya, gunakan NAT. Apa itu NAT? NAT merupakan sebuah proses pemetaan alamat IP, baik dari alamat lokal atau private ke publik, maupun sebaliknya. Lantas, bagaimana cara kerja NAT itu sendiri? Misalnya sebuah host dengan alamat IP 192.168.1.5 ingin mengakses sebuah server di alamat IP address 40403020 untuk mentransmisikan sebuah paket berupa pertanyaan berapa temperatur di wilayah Yogyakarta saat ini. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang pertama, sebuah pesan tadi atau paket tadi diberikan code dari 192.168.1.5 ditujukan untuk 40403020. Isinya adalah berapa temperatur di wilayah Yogyakarta saat ini. Paket kemudian dikemas, kemudian dikirimkan ke router. Nah, di sini router akan mengecek NAT forwarding tabelnya. Jadi router akan mengecek NAT forwarding tabelnya. Ketika dilihat di sini, oh ternyata dari 192.168.1.5 port 43201, maka dia akan dikeluarkan atau dikirimkan, ditransmisikan melalui alamat publiknya, yaitu 12.15.16.14 port 24604, sehingga nanti pesannya berubah. Bukan dari 192.168 lagi, tapi sudah diubah menjadi dari 12.15.16.14 tetap ke 40403020. Nah, sehingga pesan inilah yang kemudian dikirimkan melalui internet ditujukan ke IP 40403020. Pesan dikirimkan. Nah, begitu sampai di server, kemudian server pun akan membalas. Nah, kita lihat di sini balasan dari server yang beralamatkan 40403020 dari 40403020 port 80 akan dikirimkan ke 12.15.16. Jadi akan dikirimkan ke alamat publiknya, bukan ke alamat lokalnya tadi. Tetap ke alamat publik yang tadi sudah diubah atau sudah disesuaikan oleh router tadi itu. Nah, kemudian dikirimkan pesannya temperatur di wilayah Jakarta saat ini adalah 38 derajat Celcius. Nah, kemudian dikirimkan. Nah, sama seperti tadi, pesan ini kemudian dari siapa? Dari 40403020 ke 12.15.16.14 akan ditranslasikan atau diterjemahkan menjadi alamat lokal, yaitu ke 192.168.1.5. Nah, pesan kemudian dikirimkan. Nah, sudah selesai. Demikian gambaran mengenai network. Itu tadi gambaran tentang cara kerja NAT, mudah dipahami kan? Nah, pertemuan kali ini sampai di sini dulu. Pesan saya, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan di rumah saja, gak usah pergi kemana-mana. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.